Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tadi yang saya hormati Ibu Dr. Retno Yuli Nur Susilowati, SEMSC, AK, CA, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Kedua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan memaparkan terkait dengan kajian komprehensif implementasi PSAK 116, 201, 237, 238 terhadap laporan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk. Baik, sebelum masuk ke sesi pemaparan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azila Salsabila dengan NPM 2411031009. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya pemaparan pada video kali ini. Baik, tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani dengan 3 rekan saya lainnya. Yang pertama ada Aurelia Sofi Lesmana dengan NPM 2411031080. Selanjutnya ada Anissa Novelia dengan NPM 2411031089. Dan yang terakhir ada Angeli Suryani Jonathan dengan NPM 2411031143. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan. Selanjutnya saya akan menerangkan terkait dengan pengertian dari kerangka konseptual PSAK 116, PSAK 201, PSAK 237, dan PSAK 238. Dari kerangka konseptual terlebih dahulu. Kerangka konseptual merupakan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya, seperti investor, kreditor, dan pemakai lainnya guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian PSAK 116 itu merupakan peraturan yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas kontrak sewa yang mewajibkan penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan. PSAK ini menggantikan perlakuan sewa operasional dan sewa pembiayaan lama. Selanjutnya PSAK 201 itu menetapkan mengenai prinsip dan persyaratan bagaimana laporan keuangan harus disusun dan disajikan agar menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas termasuk dengan pengklasifikasian, pengungkapan, dan penyajian komparatif antar periode. Selanjutnya PSAK 237 itu mengatur mengenai kapan entitas harus mengakui provisi atas kewajiban kini, kemudian membedakan antara liabilitas kontingensi yang harus diungkapkan maupun tidak, serta perlakuan akuntansi untuk aset kontingensi. Selanjutnya PSAK 238 itu menetapkan mengenai kriteria pengakuan, pengukuran awal dan setelahnya, amortisasi jika ada, serta pengungkapan untuk aset tak berwujud, itu aset yang non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Selanjutnya profil perusahaan. Nama dari perusahaan yang kita jadikan sebagai objek penelitian adalah PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Bidang usahanya yaitu telekomunikasi, digital service, dan teknologi informasi. Berdiri pada tanggal 23 Oktober 1856. Visinya menjadikan digital teko kelas dunia yang mendorong masyarakat digital Indonesia. Unit bisnisnya itu ada Telkomsel, IndiHome, Mitratel, Telin, Data Center, dan Cloud. Arti dari logo Telkom Indonesia ini adalah menampilkan simbol 5 jari yang melambangkan keterbukaan, kolaborasi, dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Bentuknya juga mencerminkan sinyal komunikasi yang terus berkembang, menambahkan koneksi tanpa batas. Kemudian makna dari warna logo, di mana di sini ada warna merah, putih, abu-abu, dan hitam. Merah itu melambangkan semangat, keberanian, dan inovasi. Abu-abu melambangkan profesionalisme, kestabilan, dan keandalan teknologi. Hitam itu melambangkan kekuatan dan profesionalisme. Dan putih itu mencerminkan kejujuran dan transparansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana kinerja keuangan dari PT Telkom Indonesia pada tahun 2023. Yang pertama dari sisi aset. Di akhir tahun 2023, total aset yang dimiliki Telkom Group sebesar 287,42 miliar rupiah atau 18.641 juta US dollar, mengalami kenaikan sebesar 11.850 miliar atau 4,3% dibandingkan tahun 2022. Dari sisi liabilitas, pada akhir tahun 2023, Telkom Group mencatatkan total liabilitas sebesar 130.480 miliar rupiah atau 8.473 juta US dollar, naik sebesar 3,6% atau 4.550 miliar rupiah dibandingkan tahun 2022. Dari sisi ekuitas, jumlah ekuitas Telkom Group di tahun 2023 tercatat sebesar 156.562 miliar rupiah atau 10.167 juta US dollar, naik sebesar 4,9% atau 7.300 miliar rupiah dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 149.262 miliar rupiah atau 9.587 juta US dollar. Baik, selanjutnya dari sisi pendapatan. Pada tahun 2023, Telkom Group mencatat pendapatan sebesar 149,2 triliun rupiah, naik 1,3% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan layanan IndiHome, data, internet, dan teknologi informasi. Meskipun pendapatan telepon seluler dan telepon tetap menurun karena pergeseran ke layanan digital dan OTT. Selanjutnya dari sisi beban. Total beban 2023 mencapai 104,3 triliun rupiah, naik 2,7% dibandingkan 2022. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan biaya operasi, pemeliharaan, karyawan, dan interkoneksi. Meskipun beban penyusutan dan pemasaran berhasil ditekan.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang rasio keuangan. Kinerja keuangan PT Telkom Indonesia tahun 2023 menunjukkan hasil yang cukup positif. Peningkatan ROA sebesar 11,2% dan ROE sebesar 20,6% menandakan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan aset dan modalnya secara efisien untuk menghasilkan laba. Selain itu, operating margin yang mencapai 29,7% mencerminkan kemampuan Telkom dalam mempertahankan profitabilitas yang kuat di tengah kondisi pasar yang kompetitif. Di sisi lain, current ratio sebesar 77,7% sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, namun masih menunjukkan kondisi likuiditas yang relatif stabil. Rasio utang terhadap ekuitas sebesar 83,3% mengindikasikan struktur permodalan yang sehat dan terkendali. Sementara itu, interest coverage ratio sebesar 16,7 kali menggambarkan kemampuan Telkom yang baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga, sehingga secara keseluruhan kondisi keuangan perusahaan dapat dikatakan solid dan berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang implementasi konseptual framework dalam penyusunan laporan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk. Yang pertama adalah tujuan dasar. Tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Laporan Telkom disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan regulasi OJK, serta ditunjukkan bagi pengguna yang memahami akuntansi dan bisnis. Yang kedua adalah konsep dasar, yang pertama relevansi, yaitu informasi yang dapat berguna untuk memprediksi dan mengonfirmasi keputusan. Yang kedua, penyajian jujur dengan transparansi metode dan kebijakan. Yang ketiga, dapat dibandingkan karena Telkom menerapkan standar akuntansi secara konsisten setiap tahunnya. Yang keempat, dapat diverifikasi, artinya data dapat diuji kebenarannya. Yang kelima, tepat waktu agar informasi tidak kehilangan nilainya. Dan yang terakhir adalah dapat dipahami melalui laporan yang jelas dan ringkas. Yang ketiga adalah unsur dan asumsi dasar laporan keuangan. Unsur laporan keuangan Telkom meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Contohnya, aset berupa kas, piutang, dan aset tetap. Sedangkan liabilitas mencakup utang usaha dan liabilitas sewa. Selanjutnya adalah asumsi dasar, yaitu yang pertama entitas ekonomi. Laporan disusun untuk perusahaan induk dan konsolidasian. Selanjutnya, kelangsungan usaha. Telkom diasumsikan tetap beroperasi. Selanjutnya, unit moneter, menggunakan rupiah. Selanjutnya, periodisitas. Laporan dibuat setiap tahunnya. Dan yang terakhir, akuntansi akrual. Semua transaksi diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima. Dan yang terakhir adalah prinsip dasar akuntansi. Telkom menerapkan prinsip yaitu yang pertama, pengukuran aset dan liabilitas berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar. Pengakuan pendapatan, penjualan barang diakui saat hak berpindah, jasa diakui saat diberikan, dan sewa diakui secara garis lurus selama masa sewa. Pengakuan beban diakui saat manfaatnya timbul berdasarkan akrual. Dan yang terakhir, pengungkapan penuh. Seluruh informasi penting dijelaskan secara lengkap dalam CLK. Hal ini mencerminkan komitmen Telkom terhadap transparansi, akuntabilitas, dan good corporate governance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi PSAK 116 pada laporan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk. Dalam penerapan PSAK 116, Telkom mengakui, mengukur, melaporkan, dan mengungkapkan transaksi sewa secara komprehensif. Yang pertama adalah pengakuan. Telkom mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa sejak kontraknya dimulai, yaitu ketika Telkom memperoleh hak untuk mengendalikan aset. Telkom juga menggunakan kebijakan praktis, seperti tidak memisahkan komponen non-sewa dan tidak mengakui aset bernilai rendah atau sewa jangka pendek. Pengakuan PSAK 201, PT Telkom Indonesia Persero Tbk telah menerapkan PSAK nomor 201 tentang penyajian laporan keuangan dengan prinsip pengakuan berbasis substansi ekonomi dan basis akrual. Seluruh transaksi diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Aset diakui ketika perusahaan memiliki hak kontraktual atas manfaat ekonomi masa depan, sedangkan liabilitas diakui saat timbul kewajiban untuk menyerahkan sumber daya ekonomi. Penerapan ini menunjukkan kepatuhan Telkom terhadap PSAK 201 paragraf 10-15 mengenai pengakuan yang relevan dan andal. Selanjutnya, implementasi PSAK 237 dalam aspek pengakuan. PT Telkom Indonesia Tbk itu mengakui provisi ketika perusahaan memiliki kewajiban kini, baik secara hukum maupun konstruktif, akibat peristiwa masa lalu yang kemungkinan besar akan menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi. Dan jumlahnya itu dapat diestimasi secara andal. Hal ini sesuai dengan PSAK 237 pada paragraf 14 mengenai pengakuan. Selain itu, provisi untuk kontrak kerugian itu hanya diakui ketika kontrak benar-benar mengalami kerugian dan mengurangi manfaat ekonomi perusahaan. Nah, sebagaimana diatur dalam paragraf 27 sampai paragraf 30 dan paragraf 66 PSAK 237. Dengan demikian, PT Telkom Indonesia Tbk itu telah menerapkan prinsip pengakuan provisi secara tepat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana implementasi dari PSAK 238 di PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama yaitu pengakuan. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengakui aset tak berwujud sebagai aset ketika terdapat kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan yang dapat diperoleh dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Pengakuan awal dilakukan sebesar biaya perolehan yang mencakup harga beli, biaya pengembangan, tenaga kerja, dan overhead terkait. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi, amortisasi, dan rugi penurunan nilai. Aset tersebut diamortisasi menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat ekonomisnya, yang bervariasi tergantung jenis aset, seperti piranti lunak pada masa 3-6 tahun, dan lisensi dari 3-20 tahun. Setiap periode pelaporan, perusahaan meninjau kembali masa manfaat dan metode amortisasi untuk memastikan relevansinya.
Pengakuan aset dihentikan ketika aset tersebut dilepaskan atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomis, dan selisih antara nilai tercatat dan hasil pelepasan diakui sebagai laba atau rugi perusahaan. Pengukuran aset hak guna diukur sebesar biaya perolehan, termasuk nilai kini liabilitas sewa dan biaya terkait lainnya. Liabilitas sewa dihitung berdasarkan nilai kini pembayaran sewa masa depan dengan suku bunga pinjamannya Telkom, dan tidak dilakukan penyesuaian bila kontraknya berubah. Pengukuran PSAK 201. PT Telkom Indonesia Persero Tbk menerapkan PSAK nomor 201 dengan prinsip pengukuran yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal. Pengukuran awal dilakukan menggunakan dasar harga perolehan, sementara dalam kondisi tertentu digunakan nilai wajar dan nilai kini, sesuai karakteristik transaksi. Dalam laporan keuangan 2023, Telkom mengungkapkan bahwa proses pengukuran melibatkan estimasi signifikan terhadap aset tetap, goodwill, dan liabilitas pajak tangguhan. Hasil rekonsiliasi dalam IFRS menunjukkan bahwa PSAK lebih konservatif karena berbasis biaya historis, sedangkan IFRS lebih mencerminkan pasar terkini. Selanjutnya, implementasi PSAK 237 dalam aspek pengukuran. Dalam penerapan PSAK 237, PT Telkom Indonesia Tbk itu melakukan pengukuran provisi berdasarkan estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini atau potensi dampak keuangan di masa depan. Provisi persediaan usang itu diukur dengan mengestimasi penggunaan persediaan di masa depan, sedangkan aset dan kewajiban pajak kini itu diukur berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan estimasi jumlah yang akan dibayar kepada otoritas pajak. Selain itu, pengukuran provisi yang dilakukan menggunakan model berbasis data historis kerugian kredit yang disesuaikan dengan kondisi pelanggan dan lingkungan ekonomi. Jadi, seluruh metode ini sejalan dengan PSAK 237 pada paragraf 36 sampai paragraf 43 dan paragraf 48 yang menegaskan bahwa pengukuran provisi harus menggunakan estimasi yang andal, mempertimbangkan data historis, kemudian peristiwa masa depan, serta faktor resiko dan ketidakpastian yang relevan. Selanjutnya, implementasi pengukuran PSAK 238. Pengukuran aset tak berwujud PT Telkom Indonesia Tbk mengikuti PSAK 238, di mana pengakuan awal dilakukan sebesar biaya perolehan yang mencakup harga beli, pajak, dan biaya langsung lainnya. Untuk aset hasil pengembangan internal, biaya diakui saat aset siap digunakan dan terbukti memberikan manfaat ekonomi. Setelah pengakuan awal, aset diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai. Pada tahun 2023, nilai bruto aset tak berwujud mencapai Rp25.378 miliar dengan nilai buku sebesar Rp8.731 miliar yang terdiri dari goodwill, berangkat lunak, lisensi, dan aset lainnya. Amortisasi dilakukan secara garis lurus sesuai umur manfaat, 3-30 tahun. Sementara goodwill tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilainya setiap tahun. Kebijakan ini mencerminkan penerapan PSAK 238 secara konsisten dan andal. Pelaporan aset hak guna dan liabilitas sewa disajikan secara terpisah di laporan keuangan untuk meningkatkan transparansi. Beban bunga dan depresiasi dilaporkan secara terpisah di laba rugi, sedangkan pembayaran pokok sewa dicatat di arus kas pendanaan. Laporan PSAK 201. PT Telkom Indonesia Persero Tbk menyusun laporan keuangannya berdasarkan PSAK nomor 201 tentang penyajian laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual, agar setiap transaksi mencerminkan kejadian ekonomi secara real. Seluruh komponen laporan seperti laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas disajikan secara konsisten dan dapat dibandingkan antar periode. Dalam laporan 2023, Telkom juga menampilkan rekonsiliasi antara PSAK dan IFRS sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, menunjukkan komitmen terhadap penyajian wajar dan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, implementasi PSAK 237 dalam aspek pelaporan. Jadi, PT Telkom Indonesia Tbk itu melakukan pelaporan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Perusahaan ini melaporkan sistem pengakuan provisi dan provisi untuk kontrak merugi pada catatan 2, bagian V, kemudian besaran provisi persediaan usang pada catatan 7, serta metode pengukurannya itu pada catatan 2, bagian F. Jadi, seluruh pengungkapan ini menunjukkan bahwa PT Telkom Indonesia Tbk itu telah memenuhi PSAK 237 dengan menyajikan informasi secara transparan, mencakup jumlah, metode pengukuran, serta estimasi ketidakpastian yang relevan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, implementasi pelaporan PSAK 238 di PT Telekomunikasi Indonesia. Dalam aspek pelaporan, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah menerapkan PSAK 238 dengan menyajikan aset tak berwujud sebagai bagian dari aset tidak lancar secara terpisah dan transparan. Perusahaan melaporkan amortisasi sebesar Rp32.663 miliar serta perubahan nilai wajar investasi sebesar Rp748 miliar secara sistematis dan komparatif dalam laporan keuangan. Penyajian ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip pelaporan PSAK 238 yang menekankan keandalan, keterbandingan, dan kejelasan informasi aset tak berwujud. Dalam pengungkapan, Telkom menyajikan secara kualitatif dan kuantitatif informasi mengenai kebijakan sewa, nilai aset, dan liabilitas, serta jadwal pembayarannya. Ini membantu pengguna laporan keuangan memahami nilai dan risiko kontrak sewa secara menyeluruh. Pengungkapan PSAK 201. PSAK 201 menempatkan pengungkapan sebagai aspek penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. PT Telkom Indonesia Tbk menerapkannya dengan mengungkapkan secara rinci remunerasi manajemen kunci, transaksi pihak berelasi, beserta asumsi dan estimasi signifikan dalam catatan atas laporan keuangan 2023. Langkah ini menunjukkan komitmen Telkom terhadap prinsip good corporate governance dan kepatuhan pada PSAK 201, sekaligus memperkuat kepercayaan publik dan kredibilitas perusahaan di tingkat nasional maupun global. Selanjutnya, implementasi PSAK 237 dalam aspek pengungkapan. Jadi, PT Telkom Indonesia Tbk itu telah menerapkan ketentuan PSAK 237 dengan mengungkapkan provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi secara transparan dalam laporan keuangan. Perusahaan itu menyajikan rincian provisi penurunan nilai piutang, persediaan usang, dan provisi terkait dengan pajak beserta dasar pengukurannya.
kemudian perubahan saldo antar periode, serta asumsi dan estimasi manajemen yang digunakan. Selain itu, PT Telkom Indonesia Tbk juga menjelaskan risiko kredit dan ketidakpastian estimasi yang dapat mempengaruhi nilai aset dan liabilitas di masa mendatang. Implementasi pengungkapan PSAK 238 pada PT Telkom Indonesia Tbk. Dalam aspek pengungkapan, PT Telekomunikasi Indonesia menerapkan PSAK 238 dengan transparan melalui penyajian informasi aset terwujud secara lengkap, mencakup umur manfaat, metode amortisasi, nilai tercatat, dan perubahan saldo. Seluruh aset diamortisasi dengan metode garis lurus, dan beban amortisasi pada tahun 2023 sebesar Rp32.663 miliar diungkap jelas dalam laporan keuangan, menunjukkan kepatuhan pada prinsip keterbukaan dan keandalan PSAK 238. Dapat disimpulkan dengan penerapan PSAK 116 pada PT Telkom Indonesia Tbk berhasil menyajikan laporan keuangan yang relevan, akurat, transparan, dan handal. Telkom tidak hanya mematuhi standar akuntansi, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata terhadap good corporate governance dan akuntabilitas perusahaan. Kesimpulan dalam implementasi PSAK 201 pada PT Telkom adalah 1. Pengakuan. Telkom menerapkan prinsip akrual di mana transaksi diakui saat kejadian ekonomi terjadi, bukan ketika kas berpindah sesuai PSAK 201 paragraf 10-15. Pengukuran aset dan liabilitas diukur berdasarkan kategori masing-masing dengan dasar utama harga perolehan, disertai rekonsiliasi terhadap IFRS yang menunjukkan transparansi dan perbedaan konservatisme nilai. Penyajian laporan keuangan disusun secara konsisten dan wajar berdasarkan PSAK 201, mencakup seluruh komponen utama seperti posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas dengan prinsip relevansi dan keterbandingan. Pengungkapan, Telkom menyajikan informasi tambahan secara transparan, termasuk remunerasi manajemen kunci, estimasi signifikan, dan transaksi pihak berelasi untuk mendukung prinsip keterbukaan dan tata kelola yang baik. Secara keseluruhan, penerapan PSAK 201 oleh PT Telkom Indonesia Tbk menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap standar akuntansi nasional, dengan pelaporan yang transparan, terukur, dan akurat sehingga mampu mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Kesimpulan dari implementasi PSAK 237 pada PT Telkom Indonesia Tbk. Jadi, PT Telkom Indonesia Tbk itu telah mengakui provisi atas kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, jika kemungkinan besar akan menyebabkan arus kas keluar dari sumber daya ekonomi dan jumlahnya itu dapat diestimasi secara andal. Kemudian provisi diukur berdasarkan estimasi terbaik dengan mempertimbangkan data historis, kondisi ekonomi, dan pertimbangan manajemen seperti pada provisi persediaan usang, pajak, dan kerugian kredit. Kemudian provisi disajikan secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK, termasuk nilai, perubahan antar periode, serta metode pengukuran yang digunakan. Kemudian, PT Telkom Indonesia Tbk itu mengungkapkan secara transparan mengenai rincian provisi, asumsi yang digunakan, ketidakpastian estimasi, serta dasar pertimbangan manajemen dalam penetapannya. Dengan PSAK 237, PT Telkom Indonesia Tbk itu telah mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan provisi, aset kontingensi, dan liabilitas kontingensi secara tepat, andal, dan transparan, sehingga laporan keuangannya itu menjadi lebih relevan, akurat, dan mencerminkan posisi keuangan secara wajar dan sebenar-benarnya. Kesimpulan implementasi PSAK 238 di PT Telekomunikasi Indonesia. Dari sisi pengakuan, PT Telkom mengakui aset tak berwujud jika memberikan manfaat ekonomi masa depan, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal, sesuai PSAK 238. Dari sisi pengukuran, aset tak berwujud diukur menggunakan model biaya dan diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur manfaat masing-masing aset. Dari sisi pelaporan, aset tak berwujud disajikan sebagai aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai. Dari sisi pengungkapan, PT Telkom mengungkapkan secara jelas informasi mengenai umur manfaat, metode amortisasi, nilai tercatat, serta perubahan selama periode berjalan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, PT Telkom Indonesia Tbk telah menerapkan PSAK 238 secara tepat dan konsisten pada seluruh aspek utama, menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan tata keuangan yang layak. Berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan konsolidasian PT Telkom Indonesia Tbk tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan conceptual framework for financial reporting serta beberapa PSAK utama, yaitu PSAK 116, 201, 237, 238 secara konsisten, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi standar-standar tersebut menunjukkan bahwa Telkom Indonesia senantiasa menjunjung tinggi prinsip relevansi, keandalan, dan keterbandingan dalam penyajian laporan keuangan. Penerapan PSAK secara tepat juga memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki sistem pelaporan yang matang, serta sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi dan keuangan. Selain itu, Telkom memperlihatkan kepatuhan tinggi terhadap prinsip akuntansi berbasis akrual yang memungkinkan pengakuan, pendapatan, dan beban dilakukan secara tepat waktu dan sesuai periode terjadinya. Hal ini didukung dengan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pengakuan aset maupun kewajiban, serta keterbukaan penuh dalam pengungkapan informasi material kepada para pemangku kepentingan. Transparansi yang diterapkan Telkom dalam laporan keuangan menjadi bukti nyata dari komitmen perusahaan terhadap integritas pelaporan keuangan dan akuntabilitas manajemen. Dengan berpedoman pada prinsip good corporate governance, Telkom Indonesia tidak hanya menjaga kredibilitas di mata investor dan regulator, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik serta menegaskan posisinya sebagai perusahaan telekomunikasi nasional yang profesional, beretika, dan memiliki standar pelaporan keuangan berkelas internasional. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan implementasi PSAK 116, 201, 237, dan 238 pada laporan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk. Berikut merupakan dokumentasi kami saat berkunjung di PT Telkom Indonesia Tbk cabang Lampung. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.